Viral video balita jago main lato-lato. Video tersebut viral usai diunggah akun TikTok @irsil dan menyita perhatian publik. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Saya dengan Jody Visnu. Pada perbincangan saat ini saya akan membahas tentang mainan yang sedang ramai di masyarakat, lato. Lato bentuknya ya dua kecil seperti ini ya. Kalau ini besar ya. Saya bersama dengan Kak Ola di sini, psikolog klinis di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kak Ola, sebetulnya lato-lato itu kan kalau sering dengar kita orang main itu kan kayak bisa keras ya, berisik ya, didengar berisik dan beberapa orang sudah mulai masuk ke fase terganggu, terlepas dari ada beberapa kasus bahaya yang ditimbulkan kena mata dan sebagainya. Tapi dari sisi psikolog yang dilihat, menurut pandangan Kak Ola gimana? Oke, jadi kita kalau melihat fenomena saat ini itu ibarat ada positif dan negatifnya, gitu ya. Positifnya untuk anak-anak, mereka jadi terhindar dari gadget, screen time-nya jadi bisa berkurang, dia nggak lagi banyak-banyak nonton HP, gitu Banyak kan? Nggak ngeliat-liat gini, nggak jadi ngeliat malah gini, main, betul. Ya. Jadi mereka bisa interaksi sama temannya juga, gitu kan, kayak belajar untuk kompetisi. Nah, itu secara untuk perkembangan mentalnya. Tapi untuk perkembangannya secara fisik, kemampuannya, ini akan melatih untuk apa? Kekuatan fine motornya. Nah, motorik halusnya. Lalu biasanya kalau anak kalau gini terus kan capek nih. Ini mau nggak mau kan jadi lebih kuat. Jadi bisa bantu mereka ketika ketahanan endurance saat mereka untuk nulis, gambar, mewarna di sekolah. Seperti itu. Nah, kalau untuk negatifnya gitu ya, negatifnya adalah satu, itu kan nyandu ya. Lato-lato itu kan nyandu ya, saat kita nggak bisa, kita akan terus. Nah, di saat keluarga atau orang tua tidak memberikan batasan yang konkret gitu ya, batasan yang jelas, waktu anak untuk belajar akan tersita untuk menguasai si lato-lato ini gitu ya. Satu, dua, itu juga bisa berpengaruh pada lingkungan sosial. Pengaruhnya apa? Polusi suara. Nah, cukup mengganggu orang lain. Jadi apalagi mama papanya pasti saya yakin terganggu kalau anaknya terus-terusan itu dari pagi sampai malam gitu ya. Belum lagi kalau mungkin mama papanya lagi sakit gigi. Wow, pusing sekali itu pasti gitu kan. Nah, jadi kita sebagai orang tua boleh mengenalkan anak pada lato-lato, tetapi kita juga harus memberikan batasan yang jelas berapa lama kita main, dan kita harus mengawasi anak jangan sampai lato-lato ini mencederai si anak. Gitu. Jadi ya kalau nanti misalkan memar-memar ya itu pasti konsekuensi yang harus diterima gitu kan. Kecetok sini, entah kena kepala, nah itu yang harus diawasi oleh orang tua. Seperti itu. Kalau di sekolah gimana kalau sekolah kan gurunya nih yang ngecek nih, baiknya gimana ya untuk para guru sekolah? Kalau di sekolah saya harap anak tidak membawakan mainan dalam bentuk apapun ke sekolah. Karena sekolah adalah tempatnya untuk belajar. Gitu ya. Jadi saya harap anak-anak sendiri, dari guru, dari orang tua, harap untuk mengawasi anaknya sebisa mungkin hindari membawa lato-lato itu ke sekolah. Misalkan toh pun banyak yang jual adalah penjual-penjual di depan sekolah, tapi jangan sampai itu dibawa ke dalam sekolah supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Ini menarik sekali sobatku sekalian. Jadi seperti orang mainan handphone, kemudian ada suaranya di situ ya. Kalau ternyata suaranya itu keras pun akan mengganggu orang. Sementara lato-lato nggak ada suaranya. Silent itu nggak ada silent. Lato-lato itu memang katanya terbuat dari bentukan daur ulang juga, sehingga itu kan ramah lingkungan. Tetapi kan bagaimanapun suaranya itu kan mengganggu yang lain, sehingga orang sudah mulai annoying dan sebagainya. Gitu ya Kak Ola ya. Nah, semoga edukasi dari Kak Ola ini bisa menjadi masukan buat orang tua di rumah dan juga para guru sekalian di sekolah, sehingga bagaimana yang namanya kita untuk menjaga supaya anak-anak itu tidak nanti kecanduan lato-lato, sehingga tetap bisa berinteraksi dengan baik di luar. Saya Jody Visnu dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.